Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun ya. Dan hari ini terima kasih udah mampir di vlog Raffles Family, dan kami berharap semoga kalian selalu mendukung vlog kita dengan cara subscribe dan like, komen serta share ya. Hari ini kegiatan dari Raffles Family agak sedikit berbeda, bukan jalan-jalan, challenge atau masak gitu ya, tapi lebih ke working, ke pekerjaan. Nah, karena Siva sudah sekolah dan hari ini dia sudah mengikuti PAS, penilaian akhir semester. Jadi nanti sesudah PAS, sudah libur semester, baru kita jalan-jalan lagi ya. Nah, untuk kali ini vlognya berdasarkan hal-hal yang lagi hangat-hangatnya nih tentang perekrutan pendamping lokal desa atau salah satu yang perekrutan PLD dari Kementerian Perdesaan. Ada yang ngechat, Mbak ini pendamping lokal desa ya gitu kan. Beda nggak sih antara pendamping lokal desa dan PKH, atau bagaimana sih sistem perekrutan dari PLD ini gitu. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan yang pertama sekali yaitu bahwa saya bukan seorang pendamping lokal desa. Walaupun mungkin di beberapa sosial media, di beberapa pekerjaan saya itu terlihat sering ke desa-desa gitu ya. Tapi itu bukan PLD, tapi saya ini seorang pendamping PKH atau program Keluarga Harapan di Kabupaten Kepahyang. Nah, kalau dibilang beda, otomatis berbeda karena antara pendamping lokal desa dan pendamping program PKH itu berada di naungan kementerian yang berbeda, atau bahasanya itu beda rumah. Oke, tapi don't worry ya, karena ada banyak request tentang bagaimana sistem perekrutannya, apa saja yang akan diteskan gitu dalam penyaringan SDM PLD ini gitu. Saya mempunyai satu rekan sahabat gitu ya, yang berpengalaman juga lolos di sebagai pendamping lokal desa, dan alhamdulillah beliau mengiyakan gitu permintaan saya untuk sharing, untuk berbagi pengalaman bagaimana beliau, teman saya, tahu informasinya, kemudian bagaimana sistem awal dia mengikuti perekrutan tersebut, dari seleksi administrasi, kemudian tes-tes selanjutnya gitu, hingga beliau dinyatakan lulus menjadi seorang pendamping lokal desa. Oke, pasti kalian semua yang sekarang ya lagi sibuk mengisi atau memenuhi syarat administrasinya gitu ya, perhatikan secara detail apa saja yang diinginkan, yang diminta dari Kementerian Perdesaan tersebut ya. Jadi untuk lebih jelasnya tentang sistem perekrutan PLD ini, silakan kalian saksikan video dari rekan saya Lucy Romadanti. Oke, happy watching. Semoga nanti video ini bisa menjadi referensi kalian untuk lebih mempersiapkan ketika mengikuti tes PLD. Oke, silakan kita lihat video dari teman saya. Silakan Lucy, time is yours. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Romadanti. Di sini saya berkolaborasi dengan teman saya Tari. Beliau meminta saya untuk menjelaskan tentang sedikit apa itu tentang pendamping lokal desa. Mungkin beberapa teman di sini sudah ada yang tahu apa itu pendamping lokal desa. Sebelumnya saya mengucapkan hai untuk teman-teman para pendamping, para pejuang desa di sini. Teman saya bertanya kepada saya, bukan bertanya sih, beliau meminta saya untuk menjelaskan sedikit bagaimana tentang perekrutan pendamping lokal desa. Jadi di sini saya akan menceritakan bahwa saya adalah dulunya pendamping lokal desa. Dulu saya menjadi pendamping lokal desa itu dari tahun 2017 dan 2018. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih sistem perekrutan pendamping lokal desa itu? Jadi sistem perekrutan pendamping lokal desa itu
Yang pertama, yang pasti ada pengumumannya. Jadi pengumuman itu harus valid. Jadi kita lihat bisa di media-media online. Biasanya ada di koran juga ada, di media online, di website Kemendes juga ada, Kemendes Kementerian Desa. Jadi nanti jika sudah ada perekrutan pengumuman, kalau saya kemarin itu daftar secara online. Jadi tanya apakah saya langsung lulus? Jadi saya udah tes 2 kali tes. Tes yang pertama sekitar tahun 2014 atau 2015. Jadi pada saat itu pendamping lokal desa minimal harus 25 tahun. Dan pada saat itu umur saya belum 25 tahun. Karena sistemnya secara online, maka umur saya saat itu langsung nyambung belum cukup 25 tahun. Jadi saya belum lulus pada saat tes pertama. Waktu tes kedua di tahun 2017 ada pengumuman lagi, saya ikut lagi tes pendamping desa. Di situ saya memilih pendamping lokal desa. Di situ syaratnya yang saya ingat itu minimal tamat SMA, usia 25 tahun, ada pengalaman di bidang pemberdayaan. Jadi saya ikut, saya tes online pada saat itu. Umur saya sudah mencukupi 25 tahun, pengalaman kerja saya juga sudah mencukupi. Kebetulan saya ada pengalaman pekerjaan di bidang pemberdayaan yaitu PNPM Mandiri Perdesaan. Jadi saya mengikuti tes tersebut, tes online. Secara online pada saat itu, tes online tersebut saya ikuti, saya berpikir positif saja. Karena pasti teman-teman juga sama seperti saya pada waktu itu, banyak cerita-cerita yang negatif-negatif bahwa tes-tes pendamping desa atau tes apalah yang sebagainya di luar itu menggunakan orang dalam, tanda kutip ya, orang dalam. Di sini saya akan menjelaskan pada saat itu saya tes online dan alhamdulillah saya lulus tes online, tes administrasinya. Jadi kemudian ada tes lanjutan yaitu namanya tes tertulis. Jadi sebelum teman-teman tes tertulis, ada baiknya teman-teman belajar dulu tentang apa itu Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa itu tertera di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jangan lupa ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Teman-teman pelajari di situ apa saja bagian-bagian dari pemberdayaan desa dan lain-lainnya. Jadi pada saat menjawab pertanyaan, teman-teman tidak bingung sama sekali untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan pada saat saya tes tertulis, alhamdulillah saya bisa menjawab dan saya tunggu sekitar beberapa minggu, mungkin lupa juga saya. Waktu sudah beberapa minggu ada pengumuman tes bahwa saya lulus tes tertulis. Dan alhamdulillah saya lulus tes tertulis. Selanjutnya yaitu ada tes terakhir yaitu tes wawancara. Jadi saya mengikuti tes wawancara pada saat itu. Tes tertulisnya waktu itu di Universitas Bengkulu, tes wawancaranya di Hotel Santika Provinsi Bengkulu. Tes wawancara pada saat itu banyak saingan ya. Yang diambil waktu itu berapa orang gitu, saya lupa, sekitar 5 orang atau ya, mengisi kuota-kuota yang kosong di daerah-daerah, di desa-desa di suatu kecamatan di Kabupaten Kepahyang waktu itu. Jadi kami tidak bisa memilih mau dapat di mana, milih di mana, karena pada saat itu siap ditempatkan di mana saja di tempat kecamatan yang kosong saat itu. Jadi saya tes wawancara, pengalaman untuk tes wawancara teman-teman itu harus menjawab apa adanya. Yakin saja terhadap diri teman-teman, belajar tentang Undang-Undang Desa tadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tadi. Apa sih pertanyaannya untuk saya waktu tes wawancara? Pasti teman-teman penasaran kan? Jadi pada saat tes wawancara tersebut, kebetulan saya diwawancarai waktu itu oleh Bapak Sekdis Dinas PMD Provinsi Bengkulu. Jadi pertanyaan beliau pada saat itu waktu saya masuk, beliau melihat CV saya, melihat pengalaman kerja saya, lalu beliau bertanya kepada saya, kamu kan, saya ingat pertanyaan beliau, kenapa kamu memilih pendamping lokal desa, padahal kamu kan sarjana katanya, kenapa kamu tidak memilih pendamping desa? Di saat itu saya langsung jawab, saya merasa untuk
memilih sebagai pendamping desa, pengalaman saya belum cukup, saya jawab situ. Yang namanya meniti karir, kata saya itu kan saya bisa belajar dari bawah dulu Pak, kata saya jawab pada saat itu. Jika pada saat saya memilih pendamping lokal desa, saya sudah dapat pengalaman, nanti kalau ada saat ada tes lanjutan untuk pendamping desa, saya bisa ikut, saya sudah punya pengalaman di pendamping lokal desa pada saat itu. Terus dia ada pertanyaan lagi yang saya ingat waktu itu, jika kamu, kata dia, kamu tanyanya pada saya, pada saat itu kamu di desa katanya, terus kepala desa atau misalnya di desa tersebut ada oknum, misalnya kamu disuruh tanda tangan katanya untuk melancarkan suatu berkas atau melancarkan sesuatu hal lah, jadi dia memberi uang kamu 5 juta, kamu tolong tanda tangan ini katanya, nanti kamu lancarkan saja pemberkasan dari kami, tapi kami kasih kamu uang 5 juta. Apa yang bakal kamu lakukan? Jadi dia bertanya seperti itu kepada saya. Saya jawab pada saat wawancara dengan tegas dan lugas dan percaya diri. Saya bilang, saya tidak akan menerima uang tersebut. Sebab itu, kenapa kamu tidak mau menerima, katanya. Uang loh 5 juta, lumayan kan 5 juta, kata bapak tersebut. Saya lupa nama bapak, Bapak Sekdes PMD waktu itu. Jadi saya jawab, nanti Pak, saya bilang, gara-gara uang 5 juta reputasi saya di desa itu jadi rusak. Jadi lebih baik tidak saya terima. Cuma gara-gara uang 5 juta reputasi saya di desa menjadi rusak. Saya jawab seperti itu. Akhirnya Bapak Sekdes itu tersenyum dan bilang, mantap, nanti kalau memang kamu di desa, kamu harus seperti itu, katanya. Saya jawab dengan tegas dan lugas. Tapi teman-teman modifikasi lagi pada saat wawancara. Akhirnya saya selesai wawancara, sekitar beberapa minggu ada pengumuman di koran, di media online juga, bahwa saya lulus menjadi pendamping lokal desa, tapi belum penempatan pada saat itu. Dan kami diadakan BIMTEK atau peningkatan kapasitas bagi pendamping lokal desa pada saat itu di Hotel Gerage. Lebih kurang sekitar 1 minggu. Kami pelatihan, pembekalan tentang apa itu pendamping lokal desa, pembelajaran menjadi pendamping lokal desa. Setelah BIMTEK, saya mendapatkan SK, mendapatkan surat tugas bahwa saya ditempatkan di Kecamatan Tebet-Karai, Kabupaten Kepahyang. Alhamdulillah, saya mulai bekerja bulan Oktober 2017 di Kecamatan Tebet-Karai, Kabupaten Kepahyang. Apa sih pertanyaannya, tupoksi dari pendamping lokal desa, pengalaman di desa, apa sih pekerjaan dari pendamping lokal desa? Sebetulnya tidak mudah untuk masuk ke desa, apalagi kadang kita belum kenal untuk memasuki desa-desa yang baru. Tetapi pesan saya kepada teman-teman, itu semua tinggal tergantung kepada diri kita. Bagaimana tingkah laku kita di desa, bagaimana kita membawa diri di desa, kita bisa bekerja sama dengan para masyarakat, para perangkat desa, para kepala desa. Disitulah yang bisa kita lakukan. Bagaimana di situ kita lihat sifat dari teman-teman bisa bekerja sama dengan desa. Nah, jadi tugas-tugas pendamping lokal desa itu bisa kalian lihat, bisa kalian cari di Google, banyak tupoksi PLD itu. Jadi yang pasti pendamping lokal desa adalah mendampingi desa, mendampingi desa dalam pemberdayaan desa, dalam pengembangan badan usaha milik desa, dalam perencanaan pembangunan desa, dalam tata kelola keuangan desa, dan masih banyak lainnya. Nanti kalau kalian sudah di desa, kalian bisa tahu sendiri. Yang pasti pekerjaan pendamping lokal desa itu menyenangkan, karena kalian bakal ketemu dengan orang-orang baru yang menyenangkan, dan disitulah kita belajar bagaimana bisa menjadi masyarakat yang baik. Kita belajar bermasyarakat juga, bertemu dengan orang-orang yang baru. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih tesnya? Murni atau enggak sih? Ada orang dalam atau enggak sih? Pasti itu pertanyaan saya, sama seperti teman-teman pada waktu itu.
ini nggak ada siapa-siapa. Tapi teman-teman harus percaya diri karena nggak ada orang dalam. Alhamdulillah saya murni tes itu memang karena kemampuan saya sendiri. Jadi buat teman-teman jangan putus asa, tetap semangat belajar karena semua itu tergantung pada diri sendiri. Percaya diri, apa lagi ya? Intinya teman-teman harus percaya diri, semangat, jangan dengarkan kata-kata di luar sana yang belum tentu benar. Jadi itulah tadi tentang pendamping lokal desa. Jadi pertanyaannya kadang, ini pendamping desa sama pendamping PKH sama nggak sih? Enggak ya, beda. Teman-teman tahu beda rumah, beda kementerian, jadi ya beda tugas. Pendamping PKH itu ada tugasnya sendiri, sedangkan pendamping desa itu apa ya, bukan pendamping desa ya, sebetulnya pendamping lokal desa, ada pendamping desa, nanti ada tenaga ahli, ada tenaga di provinsi. Jadi itu ada tugasnya masing-masing, tapi masih dalam satu rumah. Kalau pendamping PKH itu beda rumah, jadi beda kementerian, ada tugasnya sendiri. Kalau pendamping lokal desa, pendamping desa, tenaga ahli, PMD provinsi itu satu atap kalau kata kita ya, satu rumah dari kementerian desa. Jadi buat teman-teman tetap semangat, jangan berpikir-pikir yang negatif karena itu semua sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting belajar dan motivasi diri teman-teman masing-masing. Jadi apa perbedaan? Terus ada pertanyaan lagi, apa sih perbedaan pendamping lokal desa sama pendamping desa? Kalau pendamping lokal desa itu hanya memegang beberapa desa, misalnya satu kecamatan. Kalau saya dulu megang 3 desa di satu kecamatan Tebalkarahai. Kalau pendamping desa itu dia mendampingi satu kecamatan, satu lingkup kecamatan. Jadi kalau pendamping lokal desa hanya beberapa desa di satu kecamatan. Itulah perbedaan antara pendamping desa dan pendamping lokal desa. Jadi terus pertanyaan selanjutnya ada berapa sih gajinya? Gaji pendamping lokal desa lebih kurang 2 juta untuk gaji pendamping lokal desa. Beda tingkatan, beda gaji. Pendamping desa juga berbeda gajinya dengan pendamping lokal desa. Tenaga ahli juga beda. Jadi bagi teman-teman merintis dari bawah dulu, coba dulu menjadi pendamping lokal desa. Yang pasti asik, apalagi kalau kalian sudah bekerja di sana. Saya dulu bukan diberhentikan menjadi pendamping lokal desa karena saya lulus di tempat lain, saya lulus menjadi pegawai negeri, makanya saya berhenti menjadi pendamping lokal desa pada saat itu. Jadi bukan karena saya diberhentikan, memang karena saya lulus menjadi pegawai negeri, jadi saya berhenti menjadi pendamping lokal desa. Itu saja penjelasan, bukan penjelasan ya, cerita sedikit dari tentang pendamping lokal desa dan program-program dari Kementerian Desa. Teman-teman tetap semangat, tetap belajar, percaya diri pada saat wawancara, jadi diri sendiri. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penjelasan dari teman saya Lucy. Terima kasih banyak ya Bunda Lucy Rumadanti yang sudah memberikan pengetahuan, memberikan berbagi pengalaman tentang bagaimana beliau pada saat sistem awal perekrutan hingga beliau dinyatakan lolos hingga akhirnya menjadi alumni PLD, karena alhamdulillah kalau nggak salah pada tahun 2020 atau 2019 beliau dinyatakan lulus menjadi seorang ASN ya. Jadi bukan berarti dia berhenti karena dia tidak menyukai pekerjaannya, karena saya tahu sekali beliau ini sangat loyal gitu dengan pekerjaannya. Cuman karena Allah memberikan rezeki lain dan beliau lolos menjadi seorang ASN di Kabupaten Kepahyang. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, teman-teman, adik-adik, karena
PLD ini nanti boleh diikuti oleh tamatan SMA ya, tapi dengan beberapa persyaratan. Jangan lupa dicek kembali apa saja yang benar-benar menjadi garis besarnya atau syarat wajibnya kalian mengikuti rekrutmen dari program Kementerian Perdesaan ini. Jadi jangan juga asal-asal ikut-ikutan, tapi kita mempersiapkan diri. Oh, ternyata memang saya memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh kementerian tersebut gitu kan. Jadi kalian sudah mempersiapkan diri sehingga nanti ketika kalian mengikuti seleksi administrasi, maka kemungkinan lulus di seleksi tahap awal ini lebih besar dibanding kalian hanya ikut-ikut saja gitu kan, iseng-iseng saja. Tapi lebih baik benar-benar kalian mempersiapkan diri dan menilai diri sendiri bahwa saya memenuhi kriteria dari apa yang diinginkan oleh pendamping lokal desa tersebut. Oke, video ini kami persembahkan sebenarnya ya, saya Lucy dan Tari gitu ya, kita berkolaborasi. Ini kami persembahkan untuk kalian yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang sedang berjuang untuk lolos menjadi seorang PLD. Tetap positive thinking bahwa tidak ada yang mustahil selagi kalian ingin mencoba, dan ketika bergabung dengan kementerian, yang bahwa kementerian ini nanti kalian akan mendapatkan berbagai macam pengalaman yang luar biasa. Apalagi nanti kalian akan berjumpa dengan banyak orang, dengan desa-desa yang mungkin kalian selama ini belum bersentuhan langsung, karena kan seperti yang Lucy sampaikan tadi bahwa kita PLD tidak bisa memilih desa mana yang kalian inginkan gitu kan, nanti disesuaikan dengan dimana kecamatan yang kosong. Oke? Tetap semangat, positif, karena ini murni ya, nggak ada istilah-istilahnya pakai apapun itu ya. Jadi benar-benar ini berdasarkan dengan kemampuan kalian. Jadi saran saya ya, pelajari tentang seputar dengan Kementerian Desa, terutama dengan program yang sedang mereka rekrut ini, tentang PLD, apa-apa saja yang berkaitan dengan hal tersebut, karena biasanya memang di seputar itu nanti yang akan dipertanyakan kepada kalian pada saat tes tertulis maupun wawancara. Kalau ditanya apakah sama dengan tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, kita belum bisa memberikan kepastian, karena sekarang ini di tahun 2021 masih dalam pandemi ya. Mungkin nanti apakah wawancaranya menjadi via online gitu kan, atau ada beberapa regulasi lain gitu. Cuman yang pasti dari kementerian akan mempertimbangkan sebaik mungkin agar tes ini berjalan dengan semaksimal mungkin ya. Oke, buat kalian calon PLD yang akan direkrut menjadi PLD di 2022, good luck, semoga berhasil. Jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta restu kepada orang tua ya sebelum melakukan tes, dan tetap semangat. Dan kalau misalkan pun nanti tidak lulus gitu, saya sarankan sering-sering cek di sosial media online, karena biasanya di akhir tahun akan ada banyak yaitu beberapa kementerian itu membuka lowongan pekerjaan. Nah, kalau yang tanya-tanya seputar PKH, bagaimana sistem perekrutan PKH, bagaimana tupoksi kinerja PKH, itu nanti ketika memang ada pembukaan tentang pendamping PKH. Oke? Nanti kalau memang ada pembukaan PKH, silakan komen di YouTube kami. Insya Allah saya akan memberikan edukasi juga, memberikan sharing pengalaman tentang bagaimana kiat sukses lolos menjadi seorang pendamping sosial PKH. Oke, sekian dulu. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa selalu dukung tentunya YouTube kami, Raffles Family, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.